Ya kan? Nah, oke, kita balik sekarang. Pernikahan yang benar gimana? Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita ingat kata telanjang, ya, pelajaran kemarin dari kata arum, arum atau arumi, ya karena berdua kan, terbuka. Ular adalah binatang yang paling arum, yang paling terbuka, open. Keduanya terbuka dan tidak merasa malu. Banyak orang menyembunyikan masa lalunya sehingga ingat pelajaran hari Minggu, raksasa dalam hidupmu ya, yang gambarnya Hulk, raksasa dalam hidupmu. Kita punya masa lalu yang tidak baik, yang belum beres. Dan kita malu, kita sembunyikan. Itu bahaya. Pernah incest, pernah diperkosa, pernah gagal sudah berhubungan seks, udah aborsi, gagal menikah, dan banyak lagi masa lalu yang lain. Oh, tutup aja, Pak. Oh, hati-hati. Kalau dia menikah dengan benar, seharusnya diakui. Ini saya cerita idealnya ya, nggak semudah itu ya saudara-saudara. Jangan nanti tiba-tiba Anda punya masa lalu, tiba-tiba karena Anda barusan dengar ini terus datang sama suami atau istrimu, aku dulu begini loh, wah, bisa kiamat itu ntar malam itu. Hati-hati ya. Oh, ini ada kejadian ya, ini benar-benar kejadian. Ada orang ikut itu ya, pria sejati. Di pria sejati kan disuruh ngaku dosa sama istrinya, masa lalunya. Terus benar-benar sampai rumah dia ngaku sama istrinya, aku pernah selingkuh, aku punya gini, aku punya simpenan begini, tapi aku janji akan ceraikan. Suami istrinya bunuh diri. Wow. Bunuh diri lah, kaget, nggak percaya suaminya begitu baik bisa begitu. Beneran itu kejadian nyata. Jadi harus berhikmat. Nggak begitu. Saya bilang ini idealnya ya, teman-teman, saudara-saudara, ini ideal. Selalu ada yang tidak ideal karena kita semua sudah terlanjur korup dari awalnya sudah salah. Kecuali Bro Leo masih bujangan ting-ting. Ting. Sedikit tong. Hoki. Ya kan karena di Perancis kan. Karena sudah di Perancis sedikit ting-ting tong gitu. Nah, keduanya kita harus terbuka. Tetapi tidak merasa malu karena open benar-benar. Dari awal masih benar, dari pranikah sudah harus benar. Ini cerita ideal ya, dari awal bujangannya sudah benar, pranikahnya sudah benar, makanya didik anak-anakmu. Dari bujangan sudah benar, pranikah sudah benar, sehingga waktu mau menikah dibuat terbuka dan tidak merasa malu, sehingga tidak merasa malu. Sehingga tidak ada lagi yang ditutupi, sehingga tidak ada raksasa dalam hidupmu yang menghantuimu, yang suatu ketika akan jadi masalah besar. Tiba-tiba kena HIV, nanti kalau diceraikan gimana? Kalau misalnya saya ngaku nih, saya sekarang ngaku dosa nggak jadi nikah gimana? Ya nggak apa-apa, berarti bukan dari Tuhan. Tapi aku nggak mau, karena aku bisa sembunyikan iya, tapi nanti akan lebih sakit lagi. Ada banyak konsekuensi logis dari hasil semua aksi kita. Kita bisa sembunyikan setahun, 2 tahun, 5 tahun, tetapi akhirnya lebih sakit daripada sakit gigi. Benar-benar ya. Wah, makanya apa? Dari awal dipersiapkan bujangannya benar, pernikahannya benar. Kami bertahan 15 tahun ya, sampai kita belok. Ternyata saya punya masa lalu, saya sudah buka, istri saya tidak buka. Dia punya raksasa dalam hidupnya. Saya pernah dapat penglihatan, tapi saya nggak ngerti penglihatan itu artinya apa. Ada raksasa besar, merah, di belakang istri saya. Wah, ini kita cerita orang karismatik jadinya ya. Tapi ini pengalaman pribadi ya, nggak sama ya. Jadi jangan dipakai buat ajarannya. Ini cuma cerita aja. Saya dapat penglihatan. Karena saya kan Tuhan bicara kepada saya kan melalui penglihatan kebetulan. Pengetahuan saya masih kurang, maka Tuhan bicara saya melalui penglihatan-penglihatan seperti itu. Raksasa dalam hidup istri saya, dia keluar. Saya nggak ngerti waktu itu. Waktu masih kita belum pacaran ya. Waktu kita masih pacaran. Saya nggak ngerti. Saya cerita, serem amat sih, pada bilang gitu. Iya, tapi aku dapat penglihatan itu. Sampai hari ini saya masih bisa gambar raksasanya. Terus saya tunjukkan waktu habis kita nggak karu-karuan itu tahun 2013 itu, saya tunjukkan ke satu pendoa syafaatnya itu ya, teman kami ya. Istrimu itu ada raksasa besar di belakangnya, dia bilang begitu kan. Ini saya cerita karismatik ya, jadi teman-teman jangan ikut-ikutan ya. Ini saya dulu masih ngeroh banget ceritanya nih. Terus saya gambar. Terus saya foto gambarnya, saya kirim. Ini raksasanya ya. Wah, benar, persis. Dia bilang begitu kan. Terus
Waktu itu saya masih nggak ngerti. Sampai Berarti setahun jaga dia tuh. nggak jaga, itu raksasa masa lalunya yang mengerikan. Dia ada pernah kejadian yang tidak baik, dan itu raksasa dalam hidupnya dia. Dan itu yang menghalangi komunikasi kami. Karena dia tidak berani terbuka sama saya. Sayanya ekstrovert, saya tekan dia, dan dia tidak berani buka ke saya karena dia punya trauma masa lalu. Dan dia tidak berani buka. Dia disandra dengan masa lalunya. Karena dia malu untuk cerita ke saya. Dari dulu saya sudah bilang kamu harus terbuka, tetapi dia lupa itu satu, itu saja dia lupa. Karena dia malu, bukan lupa, malu. Tapi akhirnya kita udah berantakan, apalagi yang malu. Akhirnya melalui berantakan itu dia cerita semua. Tetapi dengan dia cerita semua, dia beres kan. Selesai masalahnya dia, kita nuai 1 tahun pemulihan, 1 tahun kita test drive lagi, dan ya jauh lebih indah. Jadi pernikahan yang benar, kita semua itu benar-benar harus singkirkan raksasa dalam hidup kita. Lihat ya, yang dimaksud adalah yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin, raksasa dalam hidupmu. Nanti saya kirim ya, nanti saya kirim videonya juga, tetapi tidak merasa malu. Itulah kenyataan pernikahan yang benar. Ya, coba kita lihat. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saks tadi ya, Kejadian 2 tadi. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudnya ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ketika pernikahan kita benar, ketika pernikahan kita sehat, walaupun gagal, tetapi kita bertahan demi iman kita kepada Tuhan dan janji Tuhan, bertahan karena janji Tuhan, maka kita akan mengerti hatinya Tuhan Yesus. Saya nggak berkata Anda harus sempurna hari ini, saya tidak berkata Anda harus berhasil, ya, karena saya tahu ada banyak masalah, tetapi kalau Anda bertahan di dalam iman Anda kepada Tuhan Yesus, dan Anda punya pengharapan akan pemulihan dalam hidupmu, saya tidak berkata pasti kamu akan kembali kepada suamimu atau pada istrimu, saya nggak berkata demikian, tetapi nanti kamu akan mengerti di dalam hubungan Kristus. Karena pernikahan ini adalah sebuah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ada pengampunan, ada cinta yang abadi, yang agape, ada di situ semua buah-buah roh yang menaklukkan buah-buah daging itu tadi, konflik yang sepanjang masa itu. Itu begitu ya. Oke, saya berusaha sesingkat mungkin supaya bisa bertanya jawab. Amin. Saya rekam dulu. Waktu kita menikah, tadinya pranikah kita ada di Eden, ya kan? Kemarin kan, minggu kemarin. Waktu pranikah kita ada di Taman Eden dan kita belum melakukan hubungan seksual. Kemudian kita mau menikah, berarti kita siap-siap keluar dari Eden dan menciptakan Eden itu di luar. Eden kita tinggalkan, kita keluar, kita masuk ke dunia nyata, tanah yang terkutuk, tempat yang sulit, supaya kita berkuasa atasnya dan kita menghadirkan kerajaan Allah di situ. Itu tugas kita. Jadi kita create Taman Eden. Namanya Eden itu harus dirawat setiap hari, dibangun, tanah yang terkutuk itu dibangun dengan peluh kita, ya. Dan tanah itu akan berterima kasih kepada kita. Dan itu kita create Eden itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Eden itu begitu sudah kita bangun, ya kita rawat setiap hari. Kita bangun setiap hari. Ada upaya-upaya setiap hari. Tentu dengan blessing, dengan berkat dari firman Tuhan. Jangan dicampur aduk. Jadi jangan bilang, terus kita bilang, oh nanti kan Tuhan sendiri. Nggak bisa sementara. Nah ini ada cerita lagi ya. Ada suami istri, dia ditinggal, suaminya pergi, marah, dia pergi, tinggalkan. Terus si perempuan ini punya teman sahabat, sering nonton YouTube-nya saya. Terus dikasih ini, saya punya nomornya Pak Paul, kasih nomornya Pak Paul, suruh hubungin saya. Terus dia hubungin saya. Setelah hubungin saya, dia bilang, oh Pak, suami saya sudah balik. Waktu saya disuruh, orang ini bilang, Pak Paul puasa 24 jam makan sekali, saya ikutin. Terus kemudian, waktu saya puasa, berapa hari kemudian suami saya balik. Terus saya baru dijawab sama Pak Paul WhatsApp-nya. Jadi waktu saya jawab dia, suaminya sudah balik gitu ya. Padahal dia takut, karena kan
Tinggal pergi. Wah, terus gimana? Ya, saya pikir, wah, terus dia jujur sama si amat. Jadi itu yang bagus ya, dalam konseling pernikahan harus jujur. Nah, waktu dia balik, saya kan berdoa puasa. Saya kan pengen dia balik. Tapi waktu dia balik, sejujurnya hati saya bertanya, dia balik karena dia tahu dia kalah, artinya dia tahu saya bisa survive, dia nggak bisa ngancam saya begitu, atau apa ya Pak ya? Nah, saya bilang, jangan pernah menang kalah dalam pernikahan. Kalau kamu sampai pisah, kamu dua-dua kalah. Kalau kamu Oh, sampai bersatu, kamu dua-dua menang. Ya toh? Kalau ya. sampai cerai, dua-duanya kalah, hancur. Walaupun dia dapat yang baik, kamu udah bisa dapat lagi yang baik, tetap dua-dua kalah. Namanya dua-dua kalah. Siapa yang paling rugi? Anaknya yang paling terluka hatinya, tercapik-capik hidupnya. Tapi kalau dua-duanya dari ribut begitu hebat, konflik, dari kehambaran, dari kehampaan yang begitu rupa, tapi dia bisa pulih, dua-dua menang toh. Jadi nggak bisa satu menang satu kalah, nggak ada dalam pernikahan satu menang satu kalah. Dua-dua menang atau dua-dua kalah, udah begitu aja. Dan jangan puas kalau dua-dua kalah, udah biar gua kalah, dua-dua kalah. Rasain tuh, ya nggak bisa. Yang paling kalah siapa? Ya anaknya. Kalau sudah punya anak, kalau masih belum punya anak, ya artinya mereka tahu sendiri walaupun rugi. Kalau udah punya anak, anaknya yang pusing. Tetapi kita lagi cerita, sekarang kalau sudah terlanjur, nah, ya ditunggu. Kalau bisa ditunggu, tunggu. Kalau sudah, ya kalau sudah menikah lagi, ya menikah lagi dong. Harus jalanin konsekuen. Tapi kalau belum menikah lagi, ya tunggu, dipulihkan sampai itu dipulihkan. Jangan pernah merasa saya menang, kamu kalah, atau lu rasain lu. Nah, jangan pernah begitu. Karena pada kenyataannya kalian sama-sama rugi. Kalau kalian bisa pulih, ya sama-sama menang. Ini kita ideal balik lagi ya. Artinya sama-sama belum menikah. Tapi kalau salah satu sudah menikah, ya sudah jalanin dong. Konsekuen, karena kita sudah ada konsekuensi. Tetapi yang mau saya omongkan, pernikahan itu harus dirawat. Nggak bisa kita cuman, ya udah, ya begini saja. Kalau mau ya begini, nggak mau, oh nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar. Sakit, tersinggung, salah paham. Tadi ya daging ketemu daging kan, menjadi satu daging, konflik. Buah daging selalu konflik. Selalu daging ketemu daging konflik. Sampai daging itu sama-sama sepakat ditakluk. Sampai dia sama-sama sepakat dipimpin oleh roh. Mengapa suami istri tidak pernah dikatakan satu roh? Dalam Alkitab nggak ada ya. Tapi selalu dibilang satu daging. Pada kenyataannya satu daging dulu, konflik selalu ada. Nah, kemudian mereka hidup dalam doa. Menyatukan roh mereka kan. Pertama daging. Di perjanjian lama, keduanya menjadi satu daging. Perjanjian baru, keduanya menjadi satu daging. Konflik, perseteruan, segala macam hawa nafsu itu keluar semua di situ. Itu kenyataannya. Jadi jangan berharap waktu menikah itu seperti Eden. Enggak, waktu kita masuk ke tanah yang terkutuk. Dan kita bangun tanah yang terkutuk itu supaya jadi Eden. Peluh, keringat, susah payah, sakit bersalin, menderita, penuh dengan ratap duka. Tapi kita datangkan kerajaan Allah. Sepakat untuk mendatangkan kerajaan Allah. Toh? Sepakat. Nah, sepakat itu ada harganya. Nggak bisa cuman, udah lu jalan, gua nggak, ya nggak bisa. Udah, enakan kamu dong, enak saya nggak bisa juga. Nggak ada enak kamu, nggak enak di saya. Nggak ada. Percaya saya deh. Kamu rugi, dia juga rugi. Kamu menang, dia juga menang. Enakan sama-sama menang dong. Jangan sama-sama rugi. Kecuali kita punya raksasa di masa lalu kita. Udah deh, kita hancur sama-sama hancur deh. Orang yang punya raksasa di masa lalu akan lebih mudah berkata, udah deh kita sama-sama hancur. Kamu jadi rusak, saya juga jadi rusak. Karena kita punya kepahitan masa lalu kan. Sejujurnya kan, saya ya, sorry ya, saya nggak bisa menjudge Anda begitu juga. Saya lagi judge saya. Sejujurnya saya punya masa lalu yang belum beres. Ya kan, sampai itu dibuka, istri saya punya masa lalu yang nggak beres, dan kita udah sama-sama rusak deh. Untung istri saya punya iman. Untung akhirnya kita tetap sepakat. Dan itu menjadi lebih indah, karena kita sekarang makin tahu. Itu ya. Jadi balik lagi, wah, kamu cerita yang enak-enak. Iya, ini kita nanti minggu depan kita cerita yang enak-enak. Sekarang kita cerita yang enak-enak semua pokoknya. Gitu. Oke, Kak Joyce, lanjut dulu Kak Joyce. Bentar, ini saya stop dulu recordingnya. Ini rekamannya saya buka deh. Roma 10 ayat 11 dan 13. Ayat 11 ya. Jadi
Kalau kita sampai ketemu debt collector masa lalu kita, ya, debt collector, iblis kan debt collector kan, kita ditagih masa lalu kita sama iblis, ya kan? Kita nggak usah berkelit-kelit yang segala macam, nggak usah, karena kita punya pembela yang agung yaitu Yesus Kristus. Roma 10 ayat 11 udah bilang apa? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita seru sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau dipermalukan, tapi aku salah Tuhan. Ngaku dosa, akui, jangan berkelit-kelit. Dan kita harus ngakui depan publik, oh jangan takut, akui. Kalau sampai kita terpaksa harus dipermalukan, hadapin, akui, tapi kita berseru kepada Dia, pada Yesus. Karena barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Tetapi yang kedua, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, ini buat bekal kita semua. Jadi kalau debt collector kehidupan kita datang, pegang ayat ini. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu ya. Jadi jangan takut dengan raksasa masa lalu kita. Kalau sampai kita nagih, benar-benar nagih, ditagih debt collector. Itu tadi. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Oke.